Halo semuanya, saya sekarang lagi di Santiago de Compostela. Inilah tempat favorit bagi para peziarah orang Katolik. Bukan hanya orang Katolik sebenarnya yang berziarah ke tempat ini. Banyak juga orang yang bahkan tidak beragama melakukan perjalanan dari berbagai tempat ke tempat ini. Mereka berjalan kaki bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, ada yang sampai ribuan kilometer mereka bisa sampai ke tempat ini. Jadi Hanya diri Tuhan persembahanku, terima Tuhan. halo Sobat Santopolis, selamat bertemu kembali di channel ini. Seperti yang saya katakan di episode sebelum ini bahwa saya akan menjelaskan kepada Anda arti atau makna cangkang kerang yang ada di mata Luce. Sebelum saya menjelaskannya, saya menyarankan Anda untuk menonton atau mendengarkan katekese-katekese sebelum ini, di mana saya sudah membahas tentang Luce. Ada 2 episode yang saya khususkan untuk membahas tentang siapa itu Luce dan apa itu peranannya. Jadi di katekese ini saya tidak akan menjelaskan itu lagi kepada Anda, tetapi saya hanya mau menjelaskan tentang makna atau arti dari cangkang kerang yang ada di mata Luce. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik mata Luce ini, Anda akan melihat ada kilauan berupa cangkang kerang di matanya. Apa maknanya? Cangkang kerang ini merupakan lambang atau ikon Camino de Santiago. Halo semuanya, saya sekarang lagi di Santiago de Compostela. Tempat ini berada di Spanyol. Inilah tempat peziarah bagi begitu banyak orang Katolik dari penjuru dunia. Banyak orang Katolik menuju tempat ini berjalan kaki. Ada yang ratusan kilometer, bahkan jarak terpanjang itu dikatakan ada sekitar 800 bahkan 1000 kilometer. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan orang datang ke tempat ini. Bukan hanya orang Katolik sebenarnya yang berziarah ke tempat ini. Banyak juga orang yang bahkan tidak beragama melakukan perjalanan dari berbagai tempat ke tempat ini. Program yang mereka lakukan itu disebut dengan Camino de Santiago, yang artinya perjalanan Santo Yakobus menuju tempat ini. Inilah sangat menarik. Tempat ini sangat digandrungi oleh begitu banyak orang Katolik yang melakukan peziarah, meminta kekuatan spiritual dari Santo Yakobus agar mereka bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, Santiago sendiri adalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan Santo Yakobus. Jadi Santo Yakobus sendiri adalah salah satu dari 12 rasul Yesus Kristus. Apa itu Camino de Santiago? Kata Camino de Santiago ini berasal dari bahasa Spanyol. Camino artinya perjalanan atau jalan kaki atau peziarahan. Sementara Santiago itu artinya adalah Santo Yakobus, di mana Santo Yakobus itu adalah salah satu dari Rasul Yesus Kristus. Jadi singkatnya, Camino de Santiago berarti perjalanan Santo Yakobus atau jalan kaki menuju kota Santiago. Nama lengkap Camino de Santiago ini adalah Camino de Santiago de Compostela, di mana Compostela ini merupakan salah satu kota yang ada di bagian barat Spanyol. Dan Santiago de Compostela ini merupakan sebuah nama dari katedral megah yang ada di kota Compostela. Nah, mengapa disebut Camino de Santiago atau perjalanan Santo Yakobus? Menurut tradisi kuno, Santo Yakobus dimakamkan di tempat ini. Ada legenda kuno yang menceritakan bahwa ternyata dulu pada zaman dahulu para murid-murid Santo Yakobus itu membawa jenazah Yakobus ke kota Galicia untuk dimakamkan di sana. Tetapi dalam perjalanan itu mereka hilang. Dan itu berarti makam itu juga hilang. Lalu 800 tahun kemudian ada seorang gembala menemukannya, di mana ketika seorang gembala ini yang bernama Pelagius sedang menggembalakan kawanan dombanya pada malam hari, dia melihat sebuah bintang terang. Lalu bintang terang ini menuntun dia menuju ke makam yang ada di sekitar kota itu. Lalu setelah gembala itu menemukannya, dia melaporkan itu kepada Uskup Iria pada zaman itu. Lalu uskup menyatakan bahwa sisa-sisa tulang belulang yang didapatkan di tempat itu merupakan sisa-sisa dari jenazah Santo Yakobus. Lalu uskup menceritakan itu kepada Raja Alfonso II yang memerintah pada waktu itu. Sehingga untuk menghormati Santo Yakobus dibangunlah katedral yang sangat megah di kota Compostela itu yang disebut dengan Santiago de Compostela.
Lalu untuk mengenang dan menghormati Santo Yakobus ini, muncullah tradisi yang disebut dengan Ziarah Camino de Santiago. Inilah tradisi kuno yang masih dipelihara hingga saat ini. Begitu banyak orang Katolik melakukan peziarahan ini. Bukan hanya orang Katolik, orang yang non-Katolik, bahkan orang yang tidak beragama pun melakukan peziarahan ini. Tentu dengan maksud atau mereka mempunyai motivasi dan niat tertentu sehingga mereka mau melakukan itu. Tetapi yang benar adalah sebenarnya ziarah Camino de Santiago ini adalah tradisi kuno untuk menghormati perjalanan Santo Yakobus. Untuk sampai ke tempat ini, para peziarah harus mengadakan jalan kaki, bersepeda, atau naik kuda. Ada beberapa rute yang bisa mereka lalui untuk sampai ke Santiago ini. Tetapi rute paling terkenal itulah rute dari Prancis yang disebut dengan Camino Frances. Dan ini berjarak sekitar 790 km. Ada juga yang disebut dengan rute Portugal. Jadi perjalanan ini dimulai dari kota Lisbon. Dan ada juga banyak rute lainnya. Tetapi dua hal ini adalah yang saya sebutkan ini hanyalah sebuah contoh. Pada umumnya para peziarah ini selalu mengadakan perjalanan itu paling tidak mereka tempuh 25-30 km per hari setelah mereka istirahat melakukan perjalanan-perjalanan. Jadi kita bisa bayangkan berapa hari yang mereka harus habiskan waktu untuk mengadakan perjalanan ini. Apalagi rute Prancis itu yaitu tadi 790 km. Wow, amazing. Lalu pertanyaan lain adalah, apa hubungan antara Camino de Santiago ini dengan cangkang kerang? Dalam tradisi kekristenan, kerang itu merupakan simbol penting dalam konteks ziarah. Maka, para peziarah yang berjalan di Camino de Santiago itu mengenakan kerang-kerang sebagai aksesoris atau simbol pada sepatu dan topi mereka untuk menandakan bahwa mereka sudah melakukan perjalanan panjang ke Compostela atau ke Camino de Santiago itu. Dan ternyata kerang-kerang ini juga mempunyai banyak makna. Saya sebutkan di sini beberapa. Yang pertama, kerang itu mewakili transformasi spiritual peziarah, di mana para peziarah itu melakukan perjalanan panjang dengan niat tertentu. Sehingga kerang itu juga merupakan metafora untuk kelahiran kembali, pembaharuan, dan pemurnian hati. Yang kedua, kerang itu melambangkan perlunya bimbingan dalam perjalanan peziarahan itu. Dalam arti begini, di setiap jalan yang harus dilalui oleh para peziarah, mereka akan menemukan simbol kerang. Entah itu ada dilukis di jalanan ataupun dibuat seperti monumen. Itu berarti kalau para peziarah melewati tempat ini, berarti mereka sudah berada di jalur yang benar menuju Santiago. Tetapi kalau mereka tidak menemukan ini, berarti mereka tersesat. Jadi ini lambang-lambang ini digunakan supaya menuntun para peziarah itu melewati rute-rute yang tidak mudah untuk sampai ke Santiago de Compostela. Ketiga, kerang itu melambangkan keramat tamahan. Karena ternyata setiap kali para peziarah melewati peziarahan ini ketika mereka singgah di tempat-tempat tertentu atau seperti di rumah makan, mereka disuguhi kerang sebagai bentuk dari kenikmatan atau keramat tamahan. Dan ini juga makanan yang sangat berharga. Yang keempat, kerang dalam kekristenan itu adalah bermakna pembaptisan atau lahir kembali. Makanya kalau Anda menemukan di gereja-gereja, seringkali kita menemukan apalagi di Eropa atau di Amerika Latin itu, banyak gereja-gereja yang menggunakan cangkang kerang sebagai tempat air. Ini biasanya ditempatkan di pintu gereja. Jadi sebelum kita masuk gereja, biasanya kan ada air suci gitu, untuk membuat tanda salib. Jadi biasanya cangkang kerang inilah digunakan sebagai tempat untuk air suci itu. Menarik. Dan begitu banyak alasan-alasan lainnya. Lalu pertanyaan lainnya adalah, apa hubungan antara cangkang kerang dengan tahun Yubileum 2025 ini? Hubungannya adalah, tahun Yubileum inilah tahun peziarah. Makanya tema tahun Yubileum ini adalah Pilgrim of Hopes atau peziarah harapan. Dan inilah dasarnya, makanya saya selalu menyebutkan bahwa ternyata berziarah itu berarti berjalan kaki. Dan memang itu yang disimbolkan oleh Luce dengan aksesoris yang dia gunakan seperti mantel hujan,
pakai tongkat, sepatu bot, dan matanya itulah cangkang kerang yang melambangkan Santiago de Compostela. Jadi ternyata dalam ziarah ini harus ada jalan kaki, yang berarti harus ada pengorbanan dan mati raga. Ada satu komentar di YouTube saya yang membuat saya tertawa membacanya. Dia tulis begini, kalau harus jalan kaki, sebaiknya kembali saja ke zaman dahulu. Zaman berganti, sesuaikan dengan sikon setempat. Lambang peziarah sebaiknya dimaknai, bukan ditiru. Black. Jadi ingat guyonan di kamar sebelah. Segala hal yang bukan seperti zaman Nabi adalah haram. Inilah contoh dari komentar orang yang tidak menghargai atau tidak memaknai arti dari sebuah simbol. Oke, saya setuju dengan komentar ini yang mengatakan bahwa zaman sudah berubah, sesuaikan sikon setempat. Ya, saya bisa memahami itu. Tidak mungkin kita berjalan kaki seperti perjalanan yang dilakukan di Camino de Santiago. Tidak mungkin orang berjalan kaki dari Jakarta ke Semarang, atau misalnya tidak mungkin orang berjalan kaki dari Bekasi ke Tangerang gitu. Tapi lagi-lagi itu tidak mungkin hanya bagi orang yang tidak mempunyai niat dan tidak mempunyai kemauan. Saya pernah melihat bagaimana suster-suster OSF ziarah berjalan kaki dari biara mereka ke gereja. Dari Kemang Pratama itu di Bekasi Selatan ke paroki Santo Bartolomeus. Mereka ini berjalan kaki loh, panas terik. Jadi jangan bilang tidak mungkin. Ini mereka bisa melakukannya gitu. Karena memang ada niat dan kemauan. Jadi segala sesuatu mungkin bagi orang yang mempunyai niat dan kemauan itu. Saya pernah membawa peziarah dari Surabaya ke Blora. Kami waktu itu sekitar 70 orang lebih, sekitar 2 bus kami. Nah, kami mengadakan perjalanan dari Surabaya pagi-pagi buta sampai di sana itu sekitar 5 jam. Nah, setelah kami sampai di tempat tujuan, kami tidak langsung ke tempat Porta Santa itu, tetapi kami mengadakan ritual singkat perjalanan. Nah, saya mengajak para peziarah itu untuk berjalan kaki dari tempat ini, dari tempat kami berhenti mobil itu, sampai ke Gua Maria. Itu sekitar kurang lebih 500 meter pulang balik. Nah, memang jaraknya ini tidak terlalu jauh, tetapi bagi peserta waktu itu yang kebanyakan lansia, perjalanan seperti ini sudah berat banget gitu loh. Jadi ada mati raganya juga gitu. Lalu setelah kami mengadakan perjalanan itu, kami tutup ziarah kami itu dengan misa penutup. Jadi komplit gitu. Jadi ziarah itu paling tidak ada unsur jalan kakinya lah. Jadi bukan sekedar kunjungan ke Porta Santa, turun dari mobil pas di depan gereja, langsung menuju pintu, setelah itu doa, foto-foto, selesai pulang, buru-buru dan lain sebagainya. Tidak sekedar itu. Jadi sahabat Santo Paulus, inilah penjelasan saya tentang makna atau arti dari cangkang kerang yang ada di mata Luce sebagai maskot dari tahun Jubileum 2025. Semoga penjelasan saya ini semakin menambah wawasan iman Anda. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi.